Jadi program sekolah penggerak itu kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah ya, menjadi komitmen Pemda itu menjadi kunci utama. Kemudian dilakukan secara holistik ya. Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat. Oke? Kali ini Pak Guru Toto akan menyampaikan materi tentang Merdeka Belajar episode ke-7 tentang program Sekolah Penggerak, hasil belajar bareng bersama Pak Hubertus Sujatmiko, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Marsdini Bekasi. Siap? Seperti apa? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan Merdeka Belajar ya. Kita sering mendengar ini tentang Merdeka Belajar di berbagai media. Oke. Tadi juga disebutkan bahwa program Sekolah Penggerak itu adalah Merdeka Belajar episode ke-7. Episode pertamanya ini ya, tentang kebijakan tentang USBN, kemudian UN, penghapusan ujian nasional ya, RPP, kemudian zonasi. Oke. Kemudian episode yang kedua itu tentang Merdeka Kampus, yang ketiga adalah penyaluran dan penggunaan dana BOS, yang keempat itu program organisasi penggerak, kemudian Merdeka Belajar episode kelima itu adalah guru penggerak, kemudian episode ke-6 adalah transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi, kemudian episode ke-7 ini ya yang akan Pak Guru Toto sampaikan ini. Oke, kemudian episode ke-8 tentang SMK Pusat Keunggulan, kemudian episode ke-9 itu KIP Kuliah Merdeka, ke-10 ini perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan, dan yang ke-11 adalah kampus Merdeka Vokasi. Oke. Lanjut tentang visi pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Oke ya, nanti ini profil pelajar Pancasila akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Kemudian sekolah penggerak itu sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Artinya katalis itu kalau dalam bidang studi fisika itu adalah zat yang mempercepat reaksi seperti itu ya. Oke, dalam upaya mewujudkan visi pendidikan di Indonesia dimulai dari SDM kepala sekolah dan guru yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian sekolah penggerak itu tidak merubah input ini nanti, kemudian juga bukan sekolah unggulan ya, bukan sekolah unggulan, bukan sekolah, pokoknya semua sekolah ya, semua sekolah itu nantinya akan menjadi sekolah penggerak. Kemudian mengubah proses dan meningkatkan SDM, ini dua hal yang paling penting, paling harus diusahakan ini adalah mengubah proses dan meningkatkan kualitas SDM. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, artinya bahwa apapun agamanya, dia itu harus beriman dan bertakwa, menghasilkan didikan yang berakhlak mulia ya. Itu kemudian apapun sukunya, apapun agamanya juga harus berkebinekaan global ini hasil didikannya, kemudian juga bisa bergotong royong, nanti diajarkan misalnya di dalam project based learning gitu, seperti itu ya, kemudian kreatif ya, oke, kemudian bernalar kritis, berani menyampaikan kebenaran dan mengakui kesalahan seperti itu, kemudian mandiri, tidak menyusahkan orang lain dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ya, sekolah penggerak sebagai katalis. Tadi sudah disinggung sedikit ya, arti pengertian katalis itu untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, kemudian berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita sampaikan juga tentang profil pelajar Pancasila ya, kemudian diawali dengan SDM yang unggul mulai dari kepala sekolah dan guru. Oke. Nah, sekarang ini sudah ya, kemudian gambaran akhir sekolah penggerak secara umum itu
hasil belajar yang diharapkan adalah di atas level yang diharapkan, kemudian lingkungan belajar itu aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Aman, nyaman ini penting ya, inklusif itu siswa itu merasa dirinya sama dengan yang lain ya, dan yang paling penting adalah ini menyenangkan, berarti adanya variasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pembelajaran itu berpusat pada murid ya, ini itu tadi kebutuhan murid ya, mungkin masing-masing murid itu cara belajarnya berbeda-beda, ada auditory, kemudian kinestesis ya, dan lain-lain, nanti kita lihat kembali ini seperti itu. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan, kemudian perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran itu terjadi, sekolah melakukan pengimbasan. Ya, model gambaran akhir sekolah penggerak secara umum. Oke, lanjut. Oke, sekarang tentang program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Ini program ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah ya. Kemudian intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, tadi mulai dengan kepala sekolah dan guru, kemudian pembelajaran, perencanaan, digitalisasi ini, bukan hanya sekedar penggunaan laptop ya, tetapi tool-tool juga, software-software itu nanti akan disupport ini, dan pendampingan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta, seperti itu ya sasarannya. Oke, kemudian pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran ini, 3 tahun ajaran, dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Setelah 3 tahun pendampingan, nanti sekolah tinggal melanjutkan saja. Kemudian program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Intinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran tadi dalam kurun waktu pendampingan ya. Oke, nanti diharapkan ini tahap satunya kan tingkat di bawah level yang diharapkan menyangkut literasi, numerasi ya. Ini di tahap 1 ini masih banyak terjadi perundungan, itu menjadi norma ya, perundungan atau bullying gitu ya. Oke, baik fisik maupun verbal mungkin ya. Kemudian secara rutin mengalami gangguan. Kemudian tahap 2 ini tingkat 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan, perundungan masih terjadi tapi tidak menjadi norma ini ya. Sudah mulai ada peningkatan. Kemudian belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Nah, inilah tahap ketiga ini yang diharapkan, level yang diharapkan. Itu perundungan itu sudah tidak terjadi, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian perencanaan program dan anggaran itu berbasis refleksi diri, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang sangat ideal di sini, di tahap keempat ini, di atas level yang diharapkan, aman, nyaman, inklusif, dan sangat menyenangkan. Kemudian berpusat pada murid, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi, guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Nanti diharapkan semua sekolah itu akan sampai ke tahap 4. Ya, tahap ketiga ini sudah mulai mulai terjadi perubahan yang sangat bagus. Oke, lanjut. Nah, sekolah penggerak itu adalah bukan sekolah unggulan, ini ingat ya, bukan sekolah favorit, itu pokoknya semua sekolah itu akan menjadi sekolah sasaran, kemudian tidak mengubah input ini, ingat. Kemudian yang akan diusahakan adalah mengubah prosesnya, kemudian meningkatkan kapasitas SDM, itu seperti itu. Lanjut, program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan ya. Ini pendampingan konsultatif dan asimetris, artinya konsultatif itu pemerintah kemudian Kemendikbud itu membantu gitu ya, membantu.
kemudian asimetris, mungkin bantuannya akan berbeda seperti itu ya. Oke. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemudian penguatan SDM sekolah, ini penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilai, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, coaching, one-to-one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Oke. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan luar sekolah, seperti itu ya. Oke. Lanjut, kemudian perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah itu perencanaan berbasis refleksi diri sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, seperti itu. Kemudian digitalisasi sekolah, ini penggunaan berbagai platform digital, itu tidak hanya laptop, kemudian proyektor ya, tapi berbagai tool-tool, kemudian software ya, yang bertujuan untuk mendukung bervariasinya pembelajaran di kelas. Ini bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customize. Seperti itu ya. Oke, sekarang dapat kita simpulkan ya bahwa sekolah penggerak adalah sekolah di mana ini yang pertama siswa dinomorsatukan dari semua keputusan-keputusan sekolah. Kemudian sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana memprioritaskan anggarannya terhadap mutu pembelajaran dan pengajaran. Kemudian kepala sekolah terus mendatangi ruang kelas, melakukan observasi dan umpan balik kepada para guru. Kemudian guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi di dalam kelas dan memberikan masukan saran bagaimana meningkatkan mutu pengajaran siswa. Oke. Kemudian guru-gurunya bertemu melakukan meeting-meeting untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Kemudian bahwa partisipasi siswa adalah salah satu yang paling penting. Siswa banyak yang menanya, presentasi, mengerjakan project based learning bersama guru. Lanjut. Kemudian sekolah penggerak adalah sekolah di mana percaya bahwa semua siswa tidak sama, spesial, dan punya kebutuhan yang berbeda, sehingga dalam pembelajaran kurikulum perlu dilakukan segmentasi ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian percaya bahwa setiap siswa itu bisa sukses dan mempunyai potensi untuk sukses. Kemudian guru juga percaya bahwa semua guru mempunyai potensi untuk sukses. Kemudian ujung-ujungnya siswa dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila dalam upaya peningkatan SDM di Indonesia. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto sampaikan ya pada kesempatan kali ini mengenai program sekolah penggerak. Berikut ini akan disampaikan video hasil wawancara Pak Guru Toto dengan Pak Hubertus Nugroho Sujatmiko, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Marustiri Bekasi yang sudah mengikuti program sekolah penggerak. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke. Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Kali ini tidak belajar ya, tetapi hari ini Pak Toto bertugas ini di Bekasi, kemudian dalam rangka belajar tentang program penggerak sekolah. Ini saya bertemu dengan seorang tokoh besar ini ya, tokoh besar, juga besar badannya, besar jabatannya juga. Ini H. Nugroho Sujatmiko gitu ya. Itu H itu nggak tahu haji apa itu haji apa itu ya, itu dulu teman kuliah ini Paknya ini. Oke. Sekarang ayo Pak, memperkenalkan diri Pak. Ya, saya temannya Pak Guru Toto, namanya Hubertus Nugroho Sujatmiko. Oh, bukan haji ya? Bukan, nama baptis. Ya, oke. Itu. Kemudian kebetulan beliau ini menjabat kepala sekolah di SMA yang paling besar di Bekasi ya. Itu. Kemudian hari ini akan bertanya ini tentang program sekolah penggerak ini. Mau bertanya ini Pak, yang pertama ini
apa sih Pak program penggerak sekolah itu apa ya Pak? Tolong Pak, dijelaskan ya secara garis besarnya gitu. Ya, Pak. Jadi program sekolah penggerak itu adalah upaya untuk mewujudkan ya visi pendidikan Indonesia yang mengarah pada Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Itu konsepnya. Lalu ya, jadi Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian itu melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, bagaimana itu? Ya. Pelajar Pancasila itu yang beriman, ya, takwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, semuanya itu dikembangkan secara holistik ya di sekolah ya, dengan harapan bahwa nanti hasil belajarnya itu ya di atas level yang diharapkan, kemudian lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, berpusat pada murid dalam proses pembelajarannya, dan merencanakan pengimbasan ya, refleksi diri untuk perencanaan program pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian perencanaan programnya itu berbasiskan refleksi diri. Jadi refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Sekolah kemudian mengimbaskan, sehingga dari seperti ini sekolah penggerak itu akan menjadi semacam katalis untuk semua sekolah akan bisa bergerak semua. Oke, itu menyangkut literasi, numerasi ya, berarti sasarannya ya. Itu karakteristik Pak Toto. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila dari 6 hal tadi itu di sana ada keterampilan yang hendaknya dilatihkan di anak, seperti keterampilan literasi, numerasi, computational thinking, itu menjadi bagian. Makanya informatika jadi masuk dalam pelajaran. Oke, terus lanjut. Ya. Jadi program sekolah penggerak itu kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah ya, menjadi komitmen. Pemda itu menjadi kunci utama. Kemudian dilakukan secara holistik ya, mulai dari SDM, sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Kemudian memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Tidak hanya sekolah unggulan saja yang diambil, atau negeri saja atau swasta saja. Pendampingan itu dilaksanakan selama 3 tahun. Dan melanjutkan transformasi secara mandiri. Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Jadi kita itu sebagai sekolah penggerak itu memang pertama kali SDM-nya itu kepala sekolah itu di semua ya, kepala sekolah, guru, pengawas, akan didampingi, dimentori oleh tenaga ahli dari Kemendikbud selama 3 tahun. Oke, terus nih sebagai misalnya nih kita punya sekolah ya yang belum menjadi sasaran sekolah penggerak. Nah ini kira-kira supaya kita menjadi sekolah sasaran itu apakah kita ditunjuk atau kita mendaftar, ini tolong dijelaskan Pak. Ya, jadi kepala sekolah itu kunci utama jadi sekolah penggerak, sehingga yang pertama kali dites atau diuji adalah kepala sekolahnya dulu. Kalau kepala sekolahnya
memahami atau mempunyai standar tertentu, maka dia akan dipilih sekolahnya itu. Jadi pertama kali waktu itu saya tertarik dengan sekolah penggerak, saya berusaha untuk mencoba mencari tahu di website, kemudian saya masuk menggunakan akun SIM PKB, kemudian mulailah mendaftarkan diri. Ketika mendaftarkan diri, tahap pertama itu saya menulis tentang CV. Yang paling berat itu isai. Isai itu ada 8 pertanyaan, tetapi ABCD itu isinya menceritakan tentang sekolah itu dan bagaimana visi ke depannya. Nah, itu ditulis semua di dalam sebuah isai. Itu kemudian selanjutnya ada tes bakat skolastik. Nah, ini berat ya. Setelah itu tahap pertama dianggap kalau lolos ya lolos tahap pertama. Kemudian tahap berikutnya adalah tes wawancara dan mengajar. Jadi saya kepala sekolah juga mengajar karena kalau tidak bisa mengajar, tidak tahu cara mengajar, bagaimana dia meng-coach gurunya untuk supervisi gitu kan. Itu juga menarik seleksi kemarin. Dari 21.000 yang mengisi, kemudian melengkapinya itu 14.000, mulai berkurang, dan diambil 2.500. Nah, saya salah satunya. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia, ya. Mantap. Tidak pandang bulu swasta, negeri, sekolahnya muridnya banyak atau tidak atau apapun, favorit atau tidak seperti itu, tetapi tidak harus unggulan, harus unggulan ya. Pokoknya asal kepala sekolahnya lolos tes ya itu berarti siap untuk menjadi sekolah penggerak. Apakah itu hanya diperuntukkan untuk SMA saja atau dari TK, SD, SMP gitu Pak? Jadi atau perguruan tinggi juga? TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Oh gitu ya. Jadi semua itu asalkan mendaftarkan, kemudian lolos tes kepala sekolahnya, ya dia akan menjadi sekolah penggerak. Oke, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya itu Merdeka Belajar itu kan ada sekitar 11 seri ya. 11 seri, apakah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak itu harus mengikuti semua seri itu atau hanya beberapa seri, atau memang ini ya saya program sekolah penggerak saja gitu? Ya, seharusnya itu mengikuti. Cuma di sini kita Merdeka Belajar yang ke-7 nih, kalau kita lihat serinya itu ke-7 tentang sekolah penggerak. Seharusnya di dalam sekolah penggerak itu juga ada guru penggerak, karena guru yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian di sana ada guru belajar dan seterusnya, itu menarik sebenarnya. Maka ketika menjadi sekolah penggerak itu diharapkan nanti juga akan terus mengikuti seri belajar itu. Oke, semuanya. Terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir itu, misalnya kita sebagai sekolah yang belum masuk itu, atau jangan sampai di situ dulu ya. Setelah kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak, itu kemudian apa saja yang harus disiapkan sekolah, kemudian apa saja yang harus dilaksanakan, itu poin-poinnya Pak gitu, supaya kita lebih paham gitu. Ya, jadi kalau khususnya kalau kita sudah menjadi sekolah penggerak, maka semuanya harus bergerak belajar bersama, mulai membuat memasukkan ke dalam pembelajaran itu paradigma belajar yang baru ya, lebih berpusat pada anak, sehingga lebih pada karakteristik anak itu belajarnya bagaimana, terdiferensiasi itu. Nah, itu kemudian kita tidak
berorientasi pada materi yang harus habis, tetapi ada kompetensi yang harus dicapai secara minimal. Nah, nanti pemerintah kontribusinya adalah capaian pembelajaran itu dibuat oleh pemerintah. Nah, nanti kalau dari sekolah mulai dengan alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, perangkat ajar, itu dibuat oleh sekolah. Ya. Nah, ini yang terakhir lagi nih, yang terakhir lagi nih, itu ya, berkaitan dengan kurikulum, apakah kurikulum akan menjadi agak sedikit berbeda atau masih sama dengan kurikulum 2013 atau ada penyempurnaan atau penyederhanaan ini Pak, mohon dijelaskan gitu. Iya, sebenarnya ini masih dalam alur kurikulum 2013, hanya paradigmanya itu harus diubah tadi, yang berpusat pada siswa tapi bukan berpusat pada banyaknya materi yang harus selesai gitu kan. Nah, tetapi yang saya tertarik dari sekolah penggerak itu adalah di kelas 10 itu anak masih diposisikan seperti kelas 9 SMP dalam posisi tidak ada penjurusan. Itu yang saya suka. Karena anak di situ akan masih mengeksplorasi. Jangan sampai anak itu terkotak pada saat kurikulum 2013 itu dari kelas 10 sudah juruskan sampai kelas 2 merasa salah jurusan, kelas 3 juga merasa salah, sudah kelas 12 ya salah jurusan. Jadi dari pertama itu sudah terjebak pada salah jurusan. Nah, kalau di kelas 10 sekarang sekolah penggerak itu anak masih mengeksplorasi potensi dirinya. Nah, maka di sana ada namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana anak itu posisi di mana, karakteristiknya apa, dan kebutuhan anak itu harus bagaimana untuk dilakukan pembelajaran itu. Metodenya berbeda dengan jadi kita terdiferensiasi, tidak satu anak satu pembelajaran, bukan, tapi bisa saja berbeda. Oke, kemudian berarti agak sedikit berbeda kalau di kurikulum 2013 kan penjurusan itu mulai di kelas 10 ya, betul. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian ini lagi yang terakhir lagi ini, yang terakhir lagi ini, mumpung ketemu ini karena Pak Haji ini ya, Pak Haji ini sibuknya luar biasa sehingga saya itu dari pagi sudah datang, kemudian menunggu sampai ada itu di luar masih banyak yang menunggu. Nah, ini lagi nih pertanyaan terakhir nih, terakhirnya banyak nih ya, terakhirnya banyak nih. Kita sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak, kemudian menyangkut biaya pelaksanaan ini, kira-kira apakah pihak Kemendikbud atau pemerintah itu langsung ngedrop anggaran sekian setiap bulan atau seperti apa Pak Nugroho, mohon dijelaskan itu. Kalau anggaran dan seterusnya saya tidak terlalu tidak terlalu concern di situ, tetapi bahwa Kemendikbud punya program ini dan membiayai mulai dari tes, wawancara dan seterusnya, itu biaya yang tidak murah ya. Kemudian menyediakan pendampingan intensif ya, one to one, pelatih ahli dari Kemendikbud itu juga saya yakin Kemendikbud juga mengeluarkan pembiayaan yang besar ya, dan selama 3 tahun mendampingi kepala sekolah, pengawas, guru untuk hasilnya program sekolah penggerak ini. Demikian pula juga ada digitalisasi sekolah ya, di mana ada platform guru, ada platform guru dalam hal profil pengembangan kompetensi, kemudian pembelajaran, sumber daya sekolah dan platform rapor pendidikan, kemudian sekolah kepala sekolah dan guru serta pengawas itu juga menjalani lokakarya. Ya, ini semuanya bagi biaya, saya tuh besar biaya. Kemudian yang mungkin nanti ada buku digital ya, itu nanti akan mendapatkan juga dari pemerintah. Kemudian ini
kan masalah dapur juga ya. Misalnya ini ada tenaga ahli yang mendampingi datang ke sekolah, Ya. gitu. Kemudian apakah pihak sekolah wajib atau harus atau cuma sekedar sukarela ya, sekedar transport atau apa, ini anu ya, di luar konteks ini. Gitu, Pak. Kalau itu saya nggak berani menjawab. Tapi bahwa kita terima dengan baik, ya itu adalah sesuatu yang itu rahasia ya. Tamu lah, sebagai tamu yang baik hati, kita layani dengan baik hati juga. Oke. Ini yang terakhir beneran nih Pak, terakhir beneran nih sekarang. Sekolah nanti kan rencananya semua akan menjadi sekolah penggerak gitu ya. Ya. Nah, itu juga prosedurnya harus mendaftar. Apakah nanti otomatis semua akan menjadi sekolah penggerak gitu Pak? Kalau yang saya pahami dari program sekolah penggerak ini, memang yang mendaftar dulu, terus kepala sekolah yang mendaftar terus lolos, kemudian didampingi selama 3 tahun itu mengimbaskan pada sekolah lain, gitu. Sehingga semuanya jadi bergerak. Makanya kan jadi sekolah penggerak ini katalis. Jadi berusaha untuk sekolah-sekolah yang mungkin perlu melihat cara proses bagaimana mengolah siswa atau pembelajarannya bagaimana, asesmennya bagaimana. Ini sesuatu yang baru loh. Ya. Nah, itu bisa belajar, bisa diimbaskan gitu. Saya yakin nanti pemerintah juga memberikan tugas kepada kami untuk mengimbaskan itu setelah proses berjalan. Wah, itu bagus banget ini ya. Berarti sekolah-sekolah di sekitar maksud ini pasti kena imbasnya ini ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Ini sudah cukup banyak mendapat informasi tentang sekolah penggerak ini ya. Itu semoga ini bermanfaat. Nanti detailnya mengenai administrasi, mengenai apa nanti mungkin saya akan sering datang, sering bertanya gitu ya. Supaya ya siapa tahu Mas Dwi ini membawa berkah bagi sekolah-sekolah. Amin. Oke, ada kata penutup Pak Nugroho? Ya, jadi open mind terhadap sesuatu yang baru itu penting untuk mendapatkan pengimbasan itu ya. Sesuatu yang baru, paradigma yang baru dalam pembelajaran itu penting untuk diserap, bukan untuk jangan ditolak lah pokoknya. Itu sesuatu yang baru, yang baik itu sesuatu yang menarik bagi saya. Tantangan yang bukan hambatan ya, tetapi tantangan yang mesti harus kita selesaikan. Tantangan pendidikan kita supaya Indonesia maju dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Berkebinekaan global gitu ya. Ya, berkebinekaan global, iman takwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong ya. Oke, Pak Nugroho, ternyata banyak pertanyaan yang sudah saya sampaikan, kemudian sudah mendapat informasi yang sangat jelas sekali. Jadi intinya nanti Mas Dwi ini menjadi sekolah pengimbas bagi sekolah-sekolah sekitar kita nih, termasuk nanti sekolah kita benar minus ya. Ya. Pasti nanti akan banyak mengganggu nih Pak Nugroho ini ya. Siap. Semoga ya dulu kan teman, tapi sekarang udah jadi saya agak grogi dikit gitu ya. Itu. Oke, saya kira itu saja. Semoga Pak Nugroho sehat selalu, kemudian panjang umur, bahagia bersama keluarga. Dan kemarin itu habis merayakan pesta pernikahan ini ya. Yang keberapa Pak? Pernikahan yang keberapa? 22 tahun. Sebentar lagi pesta emas. Masih lama. Gitu. Oke, gitu saja Pak ya. Terima kasih.
Thank you. Ya. Oke, setelah kita belajar bersama tentang program sekolah penggerak, maka kita akan masuk ya tentang prioritas program yang akan kita rencanakan 1 tahun pelajaran 2021-2022. Oke ya. Yang pertama itu membangkitkan kembali semangat nilai kebelar minusan ya. Masih menyimpan datanya tidak? Kalau tidak, saya masih menyimpan sampai sekarang. Oke, nanti dibahas di dalam rapat masing-masing unit. Kemudian yang kedua itu tentang peningkatan kemampuan SDM mulai dari kepala sekolah, kemudian guru. Kemudian pengelolaan keuangan ya, nanti RAPBS, seperti itu. Kemudian tentang efisiensi, ini tidak perlu alergi dengan kata efisiensi ya. Ini Pak Guru Toto ini ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu efisiensi itu juga berarti energi atau bagian energi yang disalurkan menjadi proses yang berguna, seperti itu ya. Juga pengiritan, kemudian tidak hanya air, kemudian listrik, kemudian telepon ya, tetapi juga mungkin tenaga kerja ini kita perlu melihat kembali apakah ada ketimpangan antara jam mengajar guru ya, seperti itu. Nanti silakan masing-masing unit dilihat kembali apakah ada kolaborasi antara guru di masing-masing antar unit ya. Oke, kemudian yang kelima adalah pembuatan modul. Diingatkan kembali, ini adalah keputusan Rakerpim waktu yang sudah lewat. Kemudian penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran waktu itu juga muncul di situ, nanti silahkan dibahas akan dimulai dari mana. Ini tentang penggunaan bahasa Inggris, silahkan nanti kepala sekolah membahas di dalam rapat masing-masing unit. Oke. Kemudian diskusikan di unit kerangka program sekolah penggerak yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian menyangkut hal-hal penilaian, asesmen dan lain-lain, nanti pasti Pak Guru Toto akan minta bantuan lagi kepada Marstir ini ya. Mereka sudah bersedia dan siap mendampingi kita. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru Toto sampaikan. Selamat melaksanakan rapat awal tahun pelajaran. Semoga Pilar Minus semakin jaya dan semakin sukses. Oke, thank you.